Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Jadi kali ini kita sambung materi dari limit fungsi. Di sini saya akan membahas tentang limit fungsi berhingga. Oke, di sini contoh limit x mendekati tak terhingga 5x tambah 3 per 2x kurang 1. Jadi kalau dalam menyelesaikan dalam limit tak berhingga, langkah awalnya kita lihat di situ adalah variabel x yang kita ganti, maka kita harus membagi setiap bilangan penyebut dan pembilang itu dengan x pangkat tertinggi. Di situ x pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Jadi langkahnya adalah limit x menuju atau mendekati tak berhingga, di sini 5x, karena di sini x pangkat tertinggi adalah x pangkat 1, kita bagi di sini adalah x ditambah 3 per x per, kemudian 2x kurang 1, berarti sini 2x per x kurang 1 per x. Jadi semuanya dibagi dengan x. Jadi sini yang habis dibagi adalah ini, kemudian ini. Yang tidak habis adalah 3 per x. Di sini 3 per x ini dianggap sebagai 0. Jadi di sini 5 tambah 0 per 2 kurang 0. Jadi hasilnya 5 per 2. Untuk berikutnya nomor 2, limit x menuju tak terhingga atau mendekati tak terhingga 2x kuadrat ditambah 3 per 5x pangkat 3 dikurang 1. Jadi caranya sama seperti tadi. Di sini harus kita lihat variabel dari x. Saya buat dulu ininya. Variabel dari x-nya di situ, x pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Jadi semua bilangan itu di situ tadi kita bagikan dengan x pangkat 3. Jadi 2x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 3 per x pangkat 3 per 5x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurang 1 per x pangkat 3. Jadi kalau dia tidak sama bilangan atau pangkatnya dengan penyebutnya, maka itu hasilnya 0. Jadi sini kan x pangkat 3 dibagi x pangkat x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 dianggap sebagai 0. Ditambah di sini juga 0 per di sini habis. Tinggal 5 dikurang 0. Jadi sini kalau dibagikan tuh 0 per 5. Dalam pecahan penyebut tidak boleh 0, maka di sini 0 dibagi 5 adalah 0. Oke, untuk contoh berikutnya, limit dari x mendekati tak berhingga, x dikurang akar dari x kuadrat dikurang 3x ditambah 7. Jadi ini seperti ini, kalau berbentuk akar kita kalikan dengan perkalian sekawan. Jadi limit x mendekati tak berhingga, x dikurang akar dari x kuadrat dikurang 3x tambah 7 dikali perkalian sekawan. Kita buat dulu pernya. Di sini sama x, sini akar x kuadrat dikurang 3x tambah 7. Kemudian di sini juga sama x akar dari x kuadrat dikurang 3x tambah 7. Karena sini tandanya negatif, maka di sini harus positif. Jadi langkah berikutnya, di sini kita kalikan. Saya buat dulu limitnya tak berhingga. Karena ini sama bilangannya, x ini akarnya sama bilangan akarnya, maka depan dengan depan kita kalikan. X kali x adalah x kuadrat. Negatif kali negatif, negatif kali positif adalah negatif. Bilangan sama di dalam, maka akarnya hilang. Kurang 3x tambah 7 per x tambah akar dari sini akarnya x kuadrat dikurang 3x tambah 7. Kalau bentuknya seperti ini sudah bisa kita lakukan. Jadi sini perhatikan, di sini x pangkat tertingginya adalah x kuadrat atau x pangkat 2. Jadi limit x mendekati tak berhingga, di sini x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang x kuadrat per x kuadrat dikurang 3x per x kuadrat ditambah 7 per x kuadrat per
Ini saya turunkan limitnya, limit X menuju tak berhingga. Jadi saya ambil X di sini, X per X kuadrat ditambah akar dari X kuadrat per X kuadrat dikurang 3X per X kuadrat ditambah 7 per X kuadrat. Oke. Di sini yang punya yang sama-sama pembilang dan penyebutnya ada X kuadrat kita bagikan, ini bagikan nilainya 1. Ini kita bagikan, ini bernilai 1. Kemudian jadi di sini tidak bisa kita selesaikan, sini ada akar. Ini saya rubah dulu ya. Mungkin di sini ada kesalahan. Jadi limit X mendekati tak berhingga. Di sini kita awal dari sini mulai, gitu dia. Ini kita kurangkan menjadi 0. Gitu dia, karena X kurang X. Kemudian ini negatif jumpa negatif jadi positif. 3X negatif jumpa positif jadi negatif 7 per X tambah akar dari X kuadrat dikurang 3X tambah 7. Kalau bentuknya seperti ini dalam bentuk akar, dia berbeda dengan nomor 1 dan nomor 2. Jadi perhatikan di sini pembilangnya. Pembilang di sini X-nya pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Jadi limit X mendekati tak berhingga, maka di sini 3X per X dikurang 7 per X per. Jadi nilai yang berada di luar akar, maka ini kita ambil langsung X per X. Kemudian yang berada di dalam akar, di sini pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Jadi pangkat tertingginya X kuadrat kita bagikan X kuadrat per X kuadrat dikurang 3X per X kuadrat ditambah 7 per X kuadrat. Oke. Jadi di sini nilai-nilainya, maka nilai-nilai dari ini habis, ini juga habis, ini juga habis 1, 1 dan 3. Ini 0. Jadi sini tinggal 3. Di sini kurang 0 per di sini 1 dan di sini tambah akar dari di sini nilainya 1 tambah 0 kurang 0 tambah 0. Jadi 3 per 1 tambah 1 sama dengan 3 per 2. Contoh berikutnya, dilanjut kita ya. Untuk limit fungsi trigonometri, contoh limit X menuju atau mendekati 90 derajat sin X per 3 cos 4X tambah Pi. Untuk bentuknya seperti ini langsung aja kita ganti nilai X-nya dengan 90 derajat. Jadi sini kita langsung sin 90 derajat per 3 cos 4 kali 90 ditambah. Oke, di sini untuk nilai Pi-nya adalah 180 derajat. Jadi kemudian kita di atasnya tetap per 3 kali cos dari 4 kali 9 adalah 36, maka 360 ditambah 180. Jadi di sini untuk 300 tambah 180, maka nilai dari cos 30 derajat 360 derajat ditambah 180 itu berubah menjadi 90 derajat. Maka di sini berubah menjadi 3 kali cos dari 180, itu nilainya sama. Jadi sama dengan sinus 90 adalah 1, cos 3 kali cos 180 itu bernilai negatif 1. Jadi 3 kali min 1 adalah min 3. Jadi 1 per min 3 atau min 1/3.
Contoh yang kedua, untuk limit X mendekati atau menuju pi per 4 sin alfa ditambah cos alfa per 1 tambah sin 2 alfa. Jadi di sini setiap nilai alfa, maaf di sini alfa ya. Untuk nilai alfa kita ganti dengan pi per 4. Jadi limitnya hilang. Sin pi per 4 tambah cos pi per 4 per 1 ditambah sin pi per 4. Jadi di sini sinus dari 180 dibagi 4 itu adalah, jadi kita jabarkan lagi, sin 180 per 4 tambah cos 180 per 4 per 1 tambah sin 180 per 4. Jadi sin 180 per 4 itu adalah 45. Jadi sin 45 ditambah cos 45 per 1 tambah sin 45. Jadi sin 45 itu bernilai 1/2 atau 1/2 akar 2 tambah cos 45 juga sama 1/2 akar 2 per 1 tambah setengah akar 2. Jadi di sini kita langsung kita jumlahkan 1/2 ditambah 1/2 itu adalah 1. Jumlahkan inilah 1, tinggallah akar 2 per di sini 1 tambah setengah akar 2. Jadi sorry, di sini ada kesalahan. Oke, di sini ada 2. Ini bagi 2 ya. Ini adalah 2. Maka di sini 80 bagi 2 adalah 90, maaf. Ada yang terledor. Oke, jadi sinus 90 adalah bernilai 1. Jadi 1 tambah 1 adalah 2, maka nilainya 1/2 akar 2. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sinilah yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar.